Kita lakukan, bacalah tahlil la ilaha illallah. Berapa kali, Bu? Cuma 70.000 kali saja. Sikit atau banyak? Satu kali. Sikit atau banyak? Sikit atau banyak? Sungguh terlalu, Ibu. 70.000 kali. Banyak itu, Bu. Ya Allah. Banyaklah Ustaz. Apanya Ustaz nih? Dengar baik-baik, Ibu. 9 bulan 10 hari Ibu menumpang di rahimnya. Dah? Ada Ibu bayarnya? Nggak ada. 2 tahun Ibu isap dadanya. Udah Ibu bayar? Nah, sampai Ibu balik, Ibu ganggu tidur malamnya. Yang Ibu mau pipis lah, yang ngompol lah, ada Ibu bayar. Jadi kok sanggup bilang banyak? 70.000 itu. Ya memang banyak, Ustaz. Macam mana lagi pula bilangnya, Ustaz? Makanya ada caranya. Makanya tuntut ilmu biar tahu caranya. Bagaimana caranya? Kalau meninggal orang yang kita cintai di rumah kita, Bu, maka buatlah, ya, apa yang dibuat? Buatlah takziah selama 7 malam berturut-turut, 7 hari 7 malam berturut-turut. Kalau yang datang 1 malam itu 100 orang saja, 70.000 bagi 100 berapa, Bu? 700. Terlalu banyak. Maka dibuatlah sampai 7 malam, sehingga setiap yang datang cukup baca 100 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah. Malam ini, malam kedua, malam ketiga, sampai malam ketujuh. Itulah untuk menebus dirinya agar gak disisa di alam barzah. Datang kita sekarang, bid'ah tuh Pak Ustaz, haram itu Pak Ustaz, nggak ada dalilnya. Itu kan agama Hindu yang 7 hari itu, Ustaz. Siapa yang bilang agama Hindu? Karena ngajinya tanggung nggak tanggung, ngajinya sambil ngantuk, ya gitu itu. Siapa yang bilang itu nggak punya dalil, nggak punya dasar, Bu? Bu, dengar baik-baik dulu ya. Imam Tawus, generasi tabi'in yang berjumpa dengan sahabat, beliau berguru kepada 70 orang sahabat Nabi. Beliau yang mengatakan, ruh orang yang mati di alam barzah itu difitnah di alam barzah itu selama 7 hari. Orang yang mukmin, maaf ya Bu, ini yang datang ini kan orang mukmin semua kan, insyaallah ya. Maka kayak kita yang ngakunya masih Bu, yang ngaku beriman nih Bu, 7 hari kita difitnah di alam barzah, ditanya di alam barzah. Maka bantulah orang yang meninggal dunia dalam barzah itu, Bu. Setiap hari kita ringankan pertanyaan itu dengan apa? Tadi yang Ibu jawab, dengan sedekah setiap hari. Sedekah itu apa, Bu? Macam-macam. Bisa dengan air, bisa dengan makanan, bisa dengan apa lagi, Bu? Dengan bacaan Quran, bisa dengan zikir fida tadi. Jadi bukan diperingati malam ketiga, malam ke-7, malam ke-40. Tidak. Dari hari pertama sampai hari ke-7 ringankan dia. Itu. Datang awak kan cuma malam ke-7 aja. Yang lebih lucunya, Bapak Ibu ahli takziah, ini malam ketiga sekaligus malam ke-7 ya. Apa itu? Bukan malam ke-7 itu masalahnya, tapi masalahnya dari hari pertama sampai hari ke-7 itu fitnah itu berlangsung. Apa itu fitnah? Pertanyaan-pertanyaan. Ini untuk ngaji hari ini, Bu ya. Jadi begitu caranya hari pertama sampai hari ke-7. Kalaupun tak ada dibuat tahlil malam, minimal setiap hari lah sejak meninggal di hari pertama sampai hari ke-7 tuh, Bu, sedekah. Dengan apa? Nih, air mineral, antarkan ke masjid. Kalau jiran tetangga nggak ada. Berlebih duit kita, belikan nasi bungkus.
Berlebih lagi duit kita, belikanlah macam-macam. Kalau tak ada kali sama sekali duit, Bu, sudahlah. Cukuplah 5.000 tiap hari, 5.000 tiap hari, 5.000 tiap hari untuk meringankan orang yang di alam barzah. Tapi rasa-rasanya kalau sekedar 5.000, yang parah kali lah kita pulang. Makanya kita datang malam pertama tuh kan minimal tuan rumah tuh nyiapkan minum, nyiapkan kue. Itu apa? Untuk mendapatkan jariahnya. Lantas bagaimana kok sampai 40 hari ada yang buat? Itu kata Imam Taus juga, roh orang yang munafik difitnah sampai 40 hari. Kan kita khawatir, jangan-jangan kita yang ngaji-ngaji ini pun masih termasuk orang munafik. Ustaz nuduh kami, enggak nuduh sih. Enggak, cuma bayangkan gini, Bu. Kata Al-Qur'an, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka tegak dalam salatnya, tegaknya malas. Itu tanda orang munafik. Ngangkat tangannya pun tegaknya aja malas. Itu orang munafik. Memang ngaji juga dia. Makanya khawatir jangan-jangan kalau ini termasuk orang munafik, maka ada yang buat sampai 40 hari dia sedekah. Maka betapa beruntungnya almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, sampai 40 hari 40 malam rumahnya nggak sepi, ada yang takziah. Beruntungnya beliau tuh. Yang takziah dari mulai pejabat sampai rakyat jelata. Yang takziah dari kalangan artis sampai orang-orang yang pinggiran jalan tuh, Bu. Kenapa mereka? Karena dakwah beliau tuh merata, Bu. Beliau tuh datangin orang-orang narkoba tuh, ngambil-ngambil datang didakwahi. Kenapa? Karena beliau berasal dari situ. Tobat beliau. Kan beliau enak dakwahnya. Semua merasa kehilangan Ustaz Jafri tuh, Bu. Masih muda kan. Jadi Ibu rahimakumullah, kalau meninggal suami yang kita bahas bulan lalu, Bu, cinta Ibu sama dia, tebus dirinya. Belum lagi sempat menebus suaminya, udah kawin lagi sama duda sebelah. Macam mana? Ustaz kok gitu? Kan suka dia Ustaz, dia mau nikah lagi. Ya nggak ada masalah dia mau nikah lagi ketika habis masa iddahnya. Tapi jangan mimpi dia bisa jumpa dengan suaminya di surga. Kenapa? Karena dia telah menikah dengan suami yang lain. Hadis riwayat Imam At-Tabrani mengatakan seorang perempuan, seorang istri hanya bertemu dengan suami terakhirnya di surga kalau sama-sama masuk surga. Berarti suami pertamanya nggak jumpa. Makanya Ummul Mukminin, istri Nabi-Nabi itu, Bu, semuanya jumpa sama Nabi. Kenapa? Setelah Nabi meninggal, setelah Nabi wafat, mereka nggak nikah lagi sama orang lain. Haram bagi mereka. Maka mereka berjumpa dengan Nabi di surga, Bu. Jadi maaf ya, Bu, bukan saya melarang janda yang mau nikah lagi. Enggak lah, nikahlah. Kalau ketemu jodoh, tapi janganlah Ibu mimpi bisa jumpa dengan suami pertama, itu aja. Kadang-kadang ditanya, Ibu masih mau jumpa sama almarhum Bapak? Mau lah Ustaz. Betul. Iya Ustaz. Tahu-tahu Neko Ustaz datang ya. Mau nikah. Ya nggak jumpa, yang kayak gitu nggak jumpa. Ini bukan kata saya, hadis riwayat Imam Tabrani begitu.